Assalamualaikum, nama saya Rina Hasanah Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Di sini saya mempunyai komponen darah. Komponen darah terdiri atas plasma darah yang bercirikan cairan bening kekuningan yang mengandung 92% air, 7% protein plasma, serta 1% bahan campuran. Dan juga terbagi ada sel darah yang terbagi atas tiga, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Plasma darah terbagi menjadi tiga jenis protein plasma. Ada albumin, yaitu protein plasma yang paling banyak. Dan juga globulin adalah protein plasma yang dimiliki sekitar 35%. Dan juga ada riboneuron yang berasal protein plasma dan berfungsi pada mekanisme pembentukan darah. Terdapat gambar, yaitu yang paling bawah dan berwarna merah itu dinamakan sel darah. Lalu yang di tengah-tengah dan paling sedikit itu dinamakan sel darah kecil dan keping darah atau trombosit. Dan yang paling banyak yang berwarna kuning ini adalah plasma darah. Lalu selanjutnya ada sel darah merah atau eritrosit. Berkarakteristik memiliki bentuk seperti cakram sel dengan letupan pada bagian sentralnya atau di tempat berdiameter 7,65 mikrometer yang dibentuk oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Membran sel darah merah bersifat elastis dan fleksibel. Jumlah eritrosit pada laki-laki yang sehat sekitar 4,2 sampai 5,4 sel sedangkan pada wanita sehat sekitar 3,8 sampai 4,8 per mikrometer kubik. Fungsi eritrosit itu mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikat oksigen dengan hemoglobin. Hemoglobin berikatan dengan karbon dioksida di bagian asam amino pada globin sehingga disebut karbaminohemoglobin. Pengaturan produksi eritrosit. Proses pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Sel yang dapat membentuk eritrosit adalah hemositoblast, yaitu sel batang mieloid yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel darah. Pembentukannya juga dipengaruhi oleh zat besi yang berfungsi dalam pembentukan hemoglobin, tembaga, yaitu bagian esensial dari protein, dapat mengubah ion besi teri menjadi ion besi pero, vitamin, serta seperti B12, asam folat, dan vitamin C. Lalu umur dan destruksi eritrosit. Sel darah merah biasanya bersirkulasi selama 120 hari sebelum menjadi rapuh dan pecah. Komponen eritrosit yang itu kayak hemin adalah bagian yang mengandung zat besi. Globin adalah protein yang mengalami pecahan menjadi asam amino, dan juga zat besi yang dilepaskan oleh hemin dan akan digunakan lagi untuk membentuk eritrosit baru. Sel darah putih atau leukosit. Ciri-cirinya memiliki bentuk yang bervariasi dan berinci, tidak mengandung hemoglobin. Jumlah normal leukosit di dalam darah adalah 5.000 sampai 10.000 sel per mikrometer kubik darah. Leukosit lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Leukosit diproduksi di dalam sumsum merah dan sumsum kuning. Di dalam darah, leukosit hanya bertahan 1 hari dan kemudian akan menuju ke dalam jaringan. Di dalam jaringan, leukosit mampu bertahan selama beberapa hari hingga beberapa bulan, tergantung jenis leukositnya.
Leukosit berfungsi melindungi tubuh dari serangan benda-benda asing seperti virus dan bakteri. Lalu sifat leukosit, yaitu fagositosis, merupakan kemampuan menelan benda-benda asing, mikroorganisme atau eritrosit yang sudah tua atau rusak. Diapedesis merupakan kemampuan menembus kapiler darah menuju ke jaringan. Lalu bergerak amoeboid merupakan kemampuan bergerak seperti amoeba dengan membentuk kaki-kaki semu yang panjangnya dapat mencapai 3 kali panjang semula dalam waktu 1 menit. Hemostasis merupakan kemampuan bergerak mendekati hemostasis positif dan menjauhi hemostasis negatif. Sumber zat kimia yang dilepaskan oleh jaringan leukosit. Lalu leukosit terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu granulosit dibagi menjadi 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Lalu ada agranulosit, yaitu terbagi menjadi 2, limfosit dan monosit. Keping darah yang terakhir, yaitu yang biasa disebut juga trombosit, memiliki ciri berasal dari megakariosit yang sangat besar di dalam sumsum tulang. Bentuknya tidak teratur, tidak memiliki nukleus, lalu memiliki diameter 2-4 mikrometer. Berjumlah 150.000 sampai 400.000 butir sel per mikrometer kubik darah. Mudah pecah jika tersentuh benda kasar. Sitoplasmanya terbungkus oleh membran plasma dan mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit berumur 5-9 hari di dalam darah. Jika sudah tua, trombosit akan diambil oleh makrofag di hati dan limpa saat melewati organ tersebut. Fungsinya dalam hemostasis atau penghentian pendarahan, membalikan pembuluh darah dan darah yang robek, dan pembekuan darah jika pembuluh darah terpotong. Trombosit pada sisi yang rusak akan melepas serotonin dan prostaglandin. Lalu ada alat peredaran darah yang akan dijelaskan oleh Erika. Saya akan menjelaskan tentang alat peredaran darah. Alat peredaran yang pertama itu ada jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut jantung dan ujung bawahnya agak dari ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru dan daerah diafragma dengan posisi cenderung kiri. Berat jantung pada orang dewasa yaitu 220-260 gram. Jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardial. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Nah, ini ada gambar seperti ini. Jadi ada endokardium, epikardium, dan myokardium. Epikardium adalah lapisan seluruh jantung yang tersusun atas perikardium. Sedangkan myokardium tersusun atas jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Dan endokardium adalah lapisan kecil bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah. Simpan aja dulu. Itu memiliki kekuangan yaitu atrium atau sampai kanan kiri, serta ventrikel yaitu di kanan dan di kiri. Atrium kanan dan kiri dipisahkan oleh septum intratracheal. Namun di antara atrium kanan dan atrium kiri terdapat lubang yang disebut foramen oval. Ventrikel kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interventrikular. Ventrikel kanan memompa darah menuju paru-paru melalui batang pulmonari. Sementara itu,
Ventrikular kiri memompa darah ke sini melalui aorta. Dan yang selanjutnya ada katup jantung. Katup jantung itu terdiri dari dua macam, yaitu katup tricuspid dan katup bicuspid. Kalau katup tricuspid itu yaitu katup terdiri dari 3 daun katup dan terletak di antara anjing kanan dan ventrikel kanan. Sedangkan katup bicuspid atau katup mitral terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, berfungsi mencegah aliran balik sehingga darah dari ventrikel kiri tidak kembali ke atrium kiri. Ini adalah bagian-bagian jantung. Nama saya Delia Rizky Setiawan. Selanjutnya ada sistem penghamparan khusus di jantung. Yang pertama ada nodus sinovialis atau nodus besar adalah suatu daerah kecil posisi di atrium kanan terpintu masuk tema kava superior. Yang kedua ada nodus atrioventrikal atau nodus adalah suatu berkas kecil sel otot jantung khusus yang terletak